Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Yuliawati, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember, tahun ajaran 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview mengenai pemikiran-pemikiran politik dari Muhammad Abduh dan muridnya yang bernama Rashid Ridha. Pertama-tama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pemikiran politik seorang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri merupakan seorang pemikir Islam yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan Islam modern. Nah, menurut saya ada 3 poin penting dalam pemikiran politik dari Muhammad Abduh, yakni mengenai kebebasan, kepemimpinan, dan kekuasaan. Yang pertama adalah mengenai kebebasan. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh yang sangat mementingkan kebebasan bermasyarakat, terutama kebebasan umat Islam di Mesir kala itu. Muhammad Abduh merasa bahwa kebebasan itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, terutama umat Islam di Mesir. Mengapa demikian? Karena saat itu Muhammad Abduh meyakini bahwa masyarakat Mesir masih sering terkungkung oleh dogmatisme agama. Mereka cenderung menggunakan kajian-kajian atau pengetahuan-pengetahuan dari pendahulu-pendahulunya tanpa melakukan inovasi atau kreativitas baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, Muhammad Abduh menekankan terhadap kebebasan seperti kebebasan berpolitik, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan membentuk negara. Kebebasan membentuk negara ini cukup menjadi kontroversi saat itu. Mengapa? Karena Muhammad Abduh kala itu menekankan bahwa tidak masalah jika suatu negara membentuk negara demokratis seperti yang terjadi di kebanyakan negara barat. Hal itu jelas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Islam yang kebanyakan masih membentuk negara dengan bentuk khilafah. Konsep pemikiran politik dari Muhammad Abduh yang kedua adalah mengenai konsep kepemimpinan. Menurut saya, Muhammad Abduh memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dari ulama-ulama saat itu. Mengapa demikian? Karena Muhammad Abduh dengan tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan. Artinya, tampuk kekuasaan atau kepemimpinan yang harus dilaksanakan saat itu harus dipegang oleh orang yang tidak menguasai hukum. Artinya, ia terikat oleh hukum, tetapi tidak menguasai hukum tersebut secara berlebihan, sehingga ia tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya, pemimpin-pemimpin di masa itu harus diawasi oleh komunitas-komunitas tertentu selama masa jabatan hingga ia diturunkan. Hal ini ditujukan untuk menghindari berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa kepemimpinan tersebut. Selain itu, dalam pemikirannya mengenai konsep kepemimpinan, Muhammad Abduh menegaskan bahwa pemimpin wajib melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan. Artinya, masyarakat harus mendapatkan keadilannya secara keseluruhan tanpa dibeda-bedakan. Nah, oleh karenanya, Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa tidak masalah bagi seorang pemimpin untuk bertindak otoriter, asalkan hal tersebut dapat menegakkan keadilan di wilayah kekuasaannya. Konsep pemikiran yang selanjutnya adalah mengenai kekuasaan. Dalam pandangan Muhammad Abduh, kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi yang jelas untuk menghindari kesewenang-wenangan oleh penguasa. Oleh karenanya, Muhammad Abduh membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yakni tasyri'iyah atau legislatif, tanfidiyah atau eksekutif, dan qadoiyah atau yudikatif. Harapannya adalah ketiga bagian dari konstitusi ini dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, hal ini juga dirasa dapat menghindari berbagai kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh penguasa. Selanjutnya, dalam mengambil kebijakan atau mengambil keputusan, Muhammad Abduh menegaskan bahwa perlu diadakannya musyawarah dalam majelis asyura untuk menegaskan atau mempersetujui suatu keputusan demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai pemikiran dari Rashid Ridha. Rashid Ridha sendiri adalah seorang murid dari Muhammad Abduh, sehingga tidak heran apabila pemikiran keduanya nyaris serupa. Tidak jauh berbeda dari Muhammad Abduh, Rashid Ridha juga memberikan pembeda antara kepentingan agama dan kepentingan umat atau masyarakat. Seperti salah satu contoh mengenai pendapatnya ialah bahwa pemuka agama dan pemuka masyarakat atau pemimpin masyarakat memiliki tugas atau otoritas yang berbeda.
Menurutnya, ulama atau pemuka agama hanya memiliki otoritas untuk mengatur atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan seperti akidah. Akan tetapi, jika hal itu terjadi pada pemimpin umat atau masyarakat secara keseluruhan, maka yang harus diatur bukan hanya sekedar mengenai keagamaan, tetapi juga mengatur berbagai hal seperti mengenai permasalahan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Rashid Ridha juga memiliki pandangan mengenai nasionalisme. Nasionalisme dalam pandangan Rashid Ridha salah satunya mengenai ukhuwah atau persaudaraan. Persaudaraan menurut Rashid Ridha tidak seharusnya dijalani dengan batasan-batasan tertentu seperti perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan tanah air. Menurutnya, hal itu dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang kala itu memang sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Oleh karenanya, Rashid Ridha menekankan bahwa kesatuan dan persaudaraan yang utuh akan sangat membantu masyarakat untuk keluar dari kukungan penjajahan saat itu. Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, kita dapat melihat bahwa sebetulnya pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh mereka masih cukup sesuai apabila diimplementasikan di masa kini. Salah satu halnya seperti yang terjadi di Indonesia. Konsep kekuasaan dan konsep konstitusi yang dianut negara-negara demokratis, salah satunya seperti Indonesia, cenderung sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh membagi konstitusi menjadi 3 bagian. Hal tersebut selaras dengan konstitusi di Indonesia yang juga terbagi menjadi 3, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, di Indonesia juga terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki fungsi nyaris serupa dengan Majelis Asyura, yakni untuk memberi persetujuan atau mengesahkan suatu kebijakan demi kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah mengenai pandangan Rashid Ridha tentang nasionalisme. Dalam pendapatnya, ia mengungkapkan bahwa ukhuwah atau persaudaraan tidak seharusnya dijalani dengan batasan-batasan tertentu seperti perbedaan budaya dan perbedaan tanah air. Hal itu jelas sesuai apabila akan diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Nah, dari kedua fakta tersebut, kita dapat melihat betapa terbukanya pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Hal itu terbukti dari pemikiran-pemikiran mereka yang tidak memihak satu kepentingan tertentu, baik kepentingan agama atau kepentingan golongan. Hal itu jelas menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran yang mereka sampaikan betul-betul didasari untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, menurut saya, pemikiran-pemikiran yang mereka sampaikan tidak menjadi polemik apabila dilaksanakan atau diterapkan di masa kini. Sudah terbukti di beberapa negara mungkin seperti Indonesia, yang secara tidak langsung mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka untuk diterapkan di negaranya. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridha menurut saya akan dapat diterapkan sampai kapanpun. Demikian video dari saya. Apabila terdapat salah kata, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.